Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia menyimpan harta karun mineral yang tak ternilai. Namun, di balik potensi emas itu tersimpan sebuah paradok besar, yaitu aktivitas pertambangan. Industri ini menjanjikan kemajuan ekonomi, tapi tak jarang ia mengancam kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Maka dari itu, saya Aziza Nur Hidayati akan membahas mengenai aktivitas pertambangan dan kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Tak bisa dipungkiri, sektor pertambangan adalah denyut nadi ekonomi kita. Bayangkan saja, triliunan rupiah devisa dan pajak mengalir ke kas dari sektor pertambangan ini. Dana vital tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Ribuan lapangan pekerjaan tercipta, menggerakkan roda perekonomian lokal dan nasional. Ini adalah kontribusi nyata yang tak bisa kita abaikan. Namun, di balik gemilangnya angka ekonomi, ada kisah lain yang seringkali terabaikan, yaitu cerita tentang kerusakan lingkungan yang memilukan. Sebagai contoh yang kita pernah lihat, bagaimana Teluk Buyat di Minahasa tercemar limbah. Airnya keruh, ikannya mati, dan masyarakat lokal merasakan dampak langsungnya pada kesehatan dan mata pencarian mereka. Lalu, ada sungai di sekitar Freeport yang dulunya jernih, kini keruh oleh sisa-sisa pertambangan. Sebagai contoh lain, jauh di timur sana, Teluk Weda yang kaya keanekaragaman hayati terancam akibat ekspansi tambang nikel. Begitu pula dengan keindah Raja Ampat dan pesisir Bangka Belitung yang terancam oleh pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan. Ini bukan hanya tentang hilangnya ekosistem, tapi juga tentang terenggutnya sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Air bersih yang langka, tanah yang tak lagi subur, hingga konflik sosial yang memanas adalah wajah lain dari dampak pertambangan yang tak terkendali. Inilah paradoks masalah yang kita hadapi, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi ekonomi tanpa harus mengorbankan masa depan lingkungan. Ini bukanlah pilihan antara hitam dan putih, tapi tantangannya di sini adalah menemukan titik temu di mana keuntungan finansial selaras dengan keberlanjutan ekologi dan sosial. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, adanya regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Perusahaan harus mematuhi standar lingkungan yang tinggi, dan sanksi tegas bagi pelanggar harus benar-benar diterapkan. Yang kedua, adopsi teknologi ramah lingkungan. Sudah saatnya kita beralih ke metode pertambangan yang meminimalkan dampak, seperti sistem daur ulang air, penanganan limbah yang efektif, dan reklamasi lahan pasca tambang yang serius. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Pihak yang merasakan dampak terbesar adalah komunitas lokal. Suara mereka harus didengar, dan mereka harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Transparansi adalah kunci dari segala hal. Selanjutnya yang keempat, restorasi dan tanggung jawab. Perusahaan harus memiliki komitmen jangka panjang untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat di sekitar area tambang. Maka dari itu, aktivitas pertambangan Indonesia adalah cermin dari kompleksitas pembangunan kita. Kita tidak bisa lagi menutup mata dari realitas dampak lingkungan ini. Keuntungan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kehancuran warisan alam dan penderitaan masyarakat. Sudah waktunya kita memprioritaskan pertambangan yang bertanggung jawab, sebuah model yang mampu menghasilkan kekayaan alam, namun juga bisa menjaga keberlanjutan bumi dan keadilan sosial. Karena pada akhirnya, kekayaan yang sejati sebuah bangsa bukanlah seberapa banyak mineral yang digali, melainkan seberapa lestari alam yang kita wariskan untuk generasi yang mendatang. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama wujudkan pertambangan yang berkelanjutan demi Indonesia yang lebih baik dan ekonomi yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.